Kalau kerja lebih memilih anak lebih baik di rumah, atau kalaupun bukan di rumah aja, maksudnya tidak aku bawa ketika kerja, karena aku tipe emak-emak rempong gitu lah ya, tipe emak-emak yang sangat mengurusi anak. Ya kebetulan Gus Miftah sama partnernya yang Atira itu dua-duanya udah seperti keluarga ya gitu. Jadi udah diwanti-wanti kayaknya dari awal sebelum brand ini keluar pun aku selalu ikut, dan meeting-meetingnya aku ikut, udah diceritain gitu. Jadi excited banget sih, dan dibela-belain banget datang, karena kalau enggak nanti dua-duanya ngantuk. Ya, tadi nyobain nyanyi. Iya. Emang diminta atau seperti apa? Iya, spontanitas aja lah. Tapi memang sudah mulai gagal juga nyanyi gitu nggak sih? Mulai aktif. Iya, udah mulai aktif. Kebetulan aku sih baru mulai ya, beberapa saat kayak kemarin juga ada nyanyi ke New York segala macam kan. Jadi memang 2 bulan inilah udah mulai aktif nerima tawaran manggung. Oh, itu dari permintaan suami atau memang Mbak Vicky memang? Kalau suami bebasin sih. Kemarin aku mau cuti, terserah kamu aja katanya. Yang penting udah tahu sebagai seorang istri dan seorang ibu membagi waktunya gimana gitu. Dia sih support aja. Kedepannya akan ada munculkan single baru kan? Insya Allah minggu depan ada rekaman. Aku udah bikin 2 lagu. 2 lagunya udah ACC dari label dan manajemen. Jadi minggu depan satu announcement-nya udah siap untuk rekaman. Mbak, nanti kan bakal sibukin untuk anak-anak sendiri, nanti akan sendiri. Aku kan kebetulan anakku yang kedua udah selesai nyusuin ya. Aku kan 2,5 tahun dia baru berhenti. Kemarin tuh aku sengaja, apalagi pandemi, bener-bener bisa fokus ngurus anak gitu ya. Jadi setelah anak mulai selesai menyusui, aku udah mulai lebih bisa ya menstabilkan, menurunkan berat badan dan memperbaiki penampilan gitu-gitu ya. Jadi makanya aku udah mulai berani lagi ambil job gitu, karena lebih percaya diri juga, mulai lebih percaya diri ya, tapi masih proses juga gitu. Nah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri pastinya ya karena aku jarang ninggalin sebenarnya ya, jadi kalau udah harus kerja agak sedih juga. Anak-anak yang besar itu kan udah 4 tahun lebih ya, udah 4 tahun lebih, dia udah mulai bisa protes gitu. Tapi kalau kita pamitnya baik-baik sih nggak apa-apa. Tapi kadang kalau misalnya pas pulang aku bilang mau berangkat pergi lagi, mau kerja, mau ikut gitu. Sampai misalnya kan kadang anak-anak nih aku suka kasih misalnya sehari beberapa, misalnya setengah jam main game atau apa, emang aku kasih. Dia sampai bilang kalau boleh ikut kerja nanti nggak main game yang gitu-gitu, sakingan mungkin kangen gitu. Tapi pakai baby sister nggak sih Mbak Vicky? Aku dari dulu pakai mbak biasa yang memang aku ajarin untuk megang anak, untuk membantu megang anak juga. Dan kebetulan dua-duanya sudah sangat bisa dipercaya karena udah lama gitu. Dan anakku juga udah aman lah ya ditinggalkan. Plus adekku tuh rumahnya deket. Jadi setiap hari kita saling nitip anak ya, udah kayak daycare gitu. Jadi ya senengnya itu, maksudnya lebih tenangnya karena anak-anakku bareng sepupu-sepupunya. Terus adik aku kan kebetulan yaitu rumahnya deket. Terus kadang mama juga dari Bandung suka datang ke Jakarta, yang gitu-gitulah. Mbak Vicky cara bagi waktunya mungkin buat anak segala sama pekerjaan kan sekarang udah aktif lagi Iya. seperti apa sih? Cara membagi waktunya ya itu sih, ya memang mau nggak mau kadang ada yang dikorbanin. Kayak kemarin aku harus ke Amerika tuh 10 hari, itu ya cukup sedih ya. Tapi kan memang ya namanya ada pekerjaan, aku ada berangkat sebagai perwakilan dari sebuah brand, terus juga pembuatan konten, terus akunya sendiri juga ada nyanyi di salah satu acara di Times Square gitu. Sama kebetulan brand sepatu aku juga tampil di New York Fashion Week gitu. Jadi mau nggak mau ya demi kebaikan ya berangkat gitu. Tapi anak-anak alhamdulillah aman sih. Yang paling kecil sendiri gimana, dibawa nggak dibawa? Nggak ada yang dibawa. Aku kalau kerja lebih memilih anak lebih baik di rumah, atau kalaupun bukan di rumah aja, maksudnya tidak aku bawa ketika kerja, karena aku tipe emak-emak rempong gitu lah ya, tipe emak-emak yang sangat mengurusi anak. Jadi menurut suamiku, dan kalau aku kerja aja, kalau enggak nanti kamu nggak fokus, pasti lebih milih untuk megang anak gitu, lebih kemerungsung gitu, kalau bahasa Jawanya tuh kemerungsung, jadi nggak fokus gitu. Jadi berangkat aja. Tapi suka
suka video call gitu nggak sih Mbak? Pasti video call. Aku sampai pas di Amerika tuh tidur setiap hari 3:30, jam 6 udah bangun kerja lagi gitu. Karena kan ya selain jamnya kan beda kan, di sini siang, di sana malam gitu kan. Jadi aku demi anak-anak juga, terus juga kan harus kontrol kerjaan yang di Indonesia juga. Cara menenangin anak kalau lagi lagi ngambek kayak gitu gimana sih cara kalau menurut? Anakku tuh kebetulan dua-duanya tuh tipe tipe yang romantis gitu ya. Jadi ya dipeluk, dicium, sama di suka sayangku yang gitu-gitu. Anakku juga manggil aku bubuku sayangku yang gitu-gitu. Terus sukanya tuh emang dipeluk gitu. Emang dua-duanya tuh suka dipeluk, dicium-cium gitu. Jadi kadang aku suka nyindir bapaknya, coba belajar dari anak-anaknya biar lebih romantis. Jadi ya sebenarnya gampang cara nenanginnya, karena basically mereka dipeluk, dicium aja udah luluh gitu. Tapi perkembangannya sendiri gimana Mbak? Perkembangan anak sendiri yang paling Yang kedua udah sekolah playgroup. Kenapa aku sekolahin? Karena dianya yang kayaknya udah tertarik gitu. Jadi kalau zaman dulu kakaknya sekolah suka nangis-nangis depan sekolah, dia ngantar tapi malah dia yang masuk ke kelas gitu. Dan kakak-kakaknya kan yang tadi termasuk sepupu-sepupunya pada sekolah, akhirnya aku sekolahin juga playgroup. Usia berapa sih Mbak? Usia berapa? Yang pertama 4 tahun lebih beberapa bulan ya, yang kedua nanti Februari 3 tahun. Ada yang terlihat nggak mulai ke jalur musik kayak gitu di antara kedua? Ya dua-duanya suka nyanyi sih, suka nyanyi, terus di rumah ada piano suka dimainin juga. Terus kalau ngeliat gitarku juga suka diambil. Tapi Mbak Vicky suka ngarahin nggak? Kamu bikin aja deh lesin ini gitu. Kalau nyanyi, karena kan aku dari bayi, kalau anak mau tidur aku pasti nyanyiin kan. Jadi mungkin dari situ juga sih. Ngejagain, ngebatasin kayak main sosial media gitu atau gimana Mbak? Buat anak. Sosial media buat anaknya, aku sih enggak. Aku sih tetap kalau mau posting enggak, cuman aku emang jarang posting aja orangnya gitu. Tapi enggak yang tipe anak privacy nggak diposting, enggak juga. Anak kan kebahagiaan, posting aja. Berarti dibebasin ke anak megang. Kalau anak belum bisa karena baru 4 tahun kan. Tapi kalau gadget ada waktu, karena sebetulnya nggak full berdampak buruk, banyak juga kebaikannya gitu ya. Jadi kalau aku mencoba untuk fleksibel tapi diatur kedisiplinan gitu. Jadi ada jam-jamnya sebagai reward gitu-gitu. Kak Vicky, tadi katanya Kak Vicky lagi proses menurunkan berat badan nih, Kak. Itu lagi program diet juga gitu. Aku sebenarnya sejak yang sejak melahirkan anak kedua, ya anak pertama kedua naiknya sama-sama banyak ya. Kita bicara yang kedua ya, kayak yang kedua itu kan sampai 90 kilo sebelum melahirkan. Terus sampai akhirnya sekarang itu kan berproses ketika menyusui itu beratku belum bisa stabil. Hormonnya masih ya bengkak-bengkak, terus udah turun naik gitu, dan aku emang konsultasi ke dokter gitu supaya lebih aman kan aku menyusui. Jadi kadang udah turun misalnya terus capek berhenti, terus ntar turun lagi ke dokter lagi gitu. Nah setelah yang selesai menyusui ini aku pikir lebih bisa stabil sih gitu. Tapi ya masih ada PR, cuman aku lagi istirahat dulu. Kadang aku sebulan diet, istirahat dulu. Aku jalan biasanya, atau kayak misalnya suka di kamar latihan koreo aja gitu. Kakak aku nggak sih pas naik panggung itu karena kondisi badan udah agak menyusui gitu. Makanya aku nggak nerima job kemarin, baru nerima job sekarang setelah udah kurusan ya. Turun berapa? 30 kilo. Tadinya berarti Sebetulnya itu waktu hamil sampai 90 kilo. berarti kamu sekarang menjaga pola makan ya? Ya, ketika ke dokter gizi mau nggak mau harus jaga pola makan, jam yang tepat gitu ya. Terus juga ya makanya aku bilang kadang kan capek nih, misalnya udah turun 7 kilo waktu kemarin ada 7 kilo, terus aku capek istirahat dulu, terus nanti jeda 2 minggu jalanin lagi gitu. Jadi memang masih berfase. Suami sendiri gimana? Tahu terlah dirimu atau? Kenapa? Iya, suami sendiri gimana? Ini terserah kamu lah Vicky gitu, mau berat badanmu gimana. Kalau waktu nyusuin, kalau aku lagi protes kok kayaknya susah banget ya, udah turun naik gitu kan. Kalau kata dia ya kamu resiko, kamu milih mau menyusui, nggak ada yang protes gitu loh, memang begitu. Nanti kan ada fasenya. Udah tahu dia tahu aku tuh tahu caranya menurunkan berat badan gitu. Jadi setelah sekarang selesai nyusuin baru bebas mau ngapain, terserah kamu deh. Ini kemarin aku sempat 1,5 bulan ini ya aku habis nurunin 9 kilo karena waktu itu udah sempet berat segini nih, waktu nyusuin naik lagi gara-gara kena covid, naik lagi 10 kilo gitu. Jadi kemarin kebetulan baru dapat jadwal dokter gizi, terus berhasil turun 9-10 kiloan ini 1,5 bulan kemarin
konsultasi juga rutin mbak. Iya, jadi ya dokter giziku tuh jadwalnya agak susah ya. Jadi kayak kemarin tuh terakhir ke dokter kan aku tahun lalu tuh. Terus awal tahun sempat kena covid naik. Jadwal dokternya aku udah daftar nggak dapet nih ngantri gitu kan. Nah baru dapat lagi kemarin bulan 2 bulanan lalu lah, 2-3 bulan lalu. Terus ya udah konsultasi ke dokter, berhasil turun 10 kilo lagi gitu. Ini masih mau ke dokter lagi sih minggu Ini depan. masih mau diturunin lagi? Aku kan gede di atas, biasanya di kamarnya gede banget. Kalau cuman ngelihatnya sini ya ke bawah aman. Karena kan aku tipenya cabi kan, besar di atas badanku gitu loh. Jadi pengen 5 kilo lagi nih. Sebelah dokter saranin 3 kilo lagi sih. Ada niatan Berapa, operasi Mbak? gitu kayak gitu? Enggak lah, hoki. Kamu pengen berat idealmu berapa mbak? Sebelum nikah. Yang sekarang? Oh kalau sekarang, enggak maksudnya kalau sebelum nikah itu kan 55 58 ya. Sekarang 60 lah ya. 2 sampai 5 kilo lah, tergantung nasib. Terima kasih.